Oke, hello guys. Kali ini kita akan mencoba mereview dan juga sedikit unboxing, tapi bukan unboxing ya. Karena ini drone ini sudah saya pakai sekitar 1 tahun ya. Jadi saya beli 1 tahun yang lalu. Saya akan coba mereview pemakaian drone ini selama 1 tahun. Ini adalah drone JJRC X9 Heron ya. Jadi banyak orang yang menyatakan bahwa ini adalah benar-benar klonnya dari DJI Spark ya, jadi mirip sekali dengan DJI Spark dari bentuknya, kemudian sampai dengan fiturnya hampir mirip ya, walaupun nggak semuanya sama. Oke, JJRC X9 Heron ini fiturnya sudah cukup banyak ya, jadi ada banyak sekali di sini. Sudah saya unbox ya, sudah 1 tahun saya pakai ini. Di sini teman-teman bisa lihat ini adalah varian yang warna putih ketika dulu saya beli ya, tapi sekarang sudah saya cat menjadi full white ya, jadi lebih banyak putihnya. Kalau dulu kan cuman sedikit aja putihnya. Nah, di sini ada banyak keterangannya dari kardusnya. Kita coba, di sini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Jadi drone ini sudah memiliki GPS positioning ya, jadi lebih stabil dibandingkan yang tidak ada GPS-nya. Kemudian di sini ada beberapa fitur-fitur yang menjadi prioritas utama ya. Jadi ada point of interest dan juga follow me ya. Point of interest itu dia bisa secara autopilot atau secara otomatis dia bisa mengelilingi objek yang disetnya. Kemudian follow me artinya dia bisa ngikutin objek yang diset ya, yang dia ikutin. Nah, fitur-fitur yang lain ini lebih banyak, jadi sebenarnya ada return to home juga ya, jadi bisa pulang dengan cepat, dengan otomatis ya, ketika bisa karena baterainya habis atau kita sengaja untuk memulangkannya. Nah, ketika teman-teman beli ya, dulu ini saya beli sekitar harga 2,7 ya, jadi sekitar 1 tahun yang lalu. Mungkin sekarang kemarin saya cek malah naik ya, karena adanya pandemi ini malah naik. Nah, ketika teman-teman beli ini ya, ini buat teman-teman yang lagi penasaran dengan drone JJRC ini, karena banyak sekali yang review katanya bagus banget ya, kayak Spark, tapi harganya bisa hampir setengahnya. Nah, teman-teman akan beli, yang pertama adalah satu paket drone-nya seperti ini ya. Kemudian di bawahnya nanti akan teman-teman dapat yang lain ya. Ada, tentunya ada di sini ada remote, akan dapat remote. Kemudian di sini ada baterai ya. Jadi kalau bawaannya itu baterainya 1 ya teman-teman. Ketika teman-teman beli, cuman waktu itu saya beli biar mainnya lebih asik, saya beli tambahan baterai itu 4 teman-teman. Nah, ini baterai tambahan yang saya beli. Waktu itu harganya sekitar 300 sampai 400-an ya, kalau nggak salah. Mungkin sekarang juga segitu ya, atau bahkan bisa lebih mahal mungkin ya. Nah, ini flight time-nya cukup lumayan, jadi 15 menit. Saya sangat merekomendasikan drone ini. Jadi 15 menit dikali ini ada 5 baterai ya saya waktu itu, berarti dengan bawaannya saya bisa main sampai puas sekali. Bisa sampai 1 jam seperempat lah hitungan ininya ya, hitungan tapi realnya mungkin 1 jam ya, sambil persiapan dan sebagainya. Nah, ini cukup mengasihkan sekali. Selain harganya yang cukup terjangkau, juga fitur-fiturnya yang banyak. Dan selain itu yang paling asik adalah gimbalnya ya. Jadi gimbalnya sudah 2 aksis teman-teman, hasilnya sangat bagus dengan resolusi 1080p 24 atau 30 fps, saya lupa ya, sekitar gitu. Pokoknya sudah bagus sekali. Nah, satu hal lagi yang menarik di drone ini, JJRC X9 Heron, saya sangat suka dengan desain daripada baterainya ya. Jadi baterainya ini memiliki indikator seperti ini teman-teman. Ini mirip sekali dengan DJI Spark ya. Jadi teman-teman bisa tahu ya, baterainya tinggal berapa, karena baterai itu sangat penting di drone ya, untuk mengontrol kesehatan baterai teman-teman ya. Ketika teman-teman mau lama nggak dipakai, minimal teman-teman maksimal ya teman-teman set di 40 sampai 50% lah, biar baterainya tidak kembung ya. Di sini ada 5 bar, kalau teman-teman lihat full di sini ada 5 ya. Nah, ketika biasanya kalau saya lama nggak pakai, saya discharge ya, kemudian saya buat seperti ini ya, sekitar 2 atau 3 bar lah, untuk lebih
untuk menjaga kesehatan baterai. Ya, ini alhamdulillah 5 baterai masih oke semua ya, jadi kapan-kapan main saya masih sangat puas dengan hasilnya ya. Ini kemudian baterainya ya. Kemudian di sini teman-teman juga akan dapat, ini bukan baterai ya teman-teman ya, ini adalah charger. Jadi untuk ngecasnya ini pakai ini ya, jadi dari baterai ini kita colokkan ke sini teman-teman, kita colokkan ke sini. Maaf, oh ini baterai, maaf ini salah. Oh sorry, ini ya, sorry teman-teman, yang ini ya, yang chargernya ini. Nah, kemudian tadi saya salah ya, sorry. Hampir mirip, karena hampir mirip antara baterai dan juga chargernya. Ini kita colokkan ke sini teman-teman. Nah nanti setelah itu teman-teman bisa pakai USB, ini ada kabel bawaannya, USB type tipe B ya, tipe B. Kemudian colokkan ke sini, kemudian ini tinggal pakai adaptor biasa ya. Nah ini sangat praktis sekali, jadi ketika teman-teman pakai, kemudian ini dapat holder HP ya, dapat holder HP di sini untuk ininya maksimal. Ini mungkin handphone berapa ya, 7 inci, tablet 7 inci kayaknya nggak nyampe ya, jadi handphone ya, ini memang khusus untuk handphone karena maksimal hanya sampai segini teman-teman. Untuk karet atau pegasnya hanya sampai segini ya, jadi tablet nggak masuk, tapi kalau handphone untuk yang gede-gede masih masuk ya. Nah kemudian ini remote-nya, remote-nya ini juga menurut saya sangat bagus, untuk build quality-nya juga bagus, kemudian pemakaiannya simple sekali ya, jadi ini tinggal dihidupkan seperti ini. Kemudian holder HP-nya ini kadang-kadang yang pertama kali beli bingung ya makanya gimana, ini ternyata ada tipsnya ya. Jadi sebelum dipakai ini kita tekuk dulu seperti ini teman-teman. Nah setelah ditekuk baru kita masukkan ya, jadi jangan langsung dimasukkan. Kalau dimasukkan dia nggak akan masuk ya, kalau ini langsung dimasukkan dia nggak akan masuk. Kita harus tekuk dulu seperti ini dan kita masukkan seperti ini. Nah dia langsung terpasang ya, jadi desainnya sangat simpel ya untuk remote-nya. Kemudian di sini ada beberapa tombol-tombol ya, jadi ini untuk yang di sini kanan atas ini adalah untuk menghidupkan, hidupannya tekan 2 kali, yang kedua ditekan ya. Sorry saya salah, saya lupa lagi, ini untuk yang ini adalah yang untuk menghidupkan adalah yang tengah ya, jadi ini adalah untuk menghidupin remote-nya. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di sini ada di kiri atas ini untuk mengubah mode ya, untuk mengubah mode. Kalau caranya ditahan lama, kalau dia merah hijau seperti ini, ini adalah simbol untuk altitude hold ya. Jadi drone dia akan kalau dipakai di dalam ruangan dia akan berlaku seperti GPS ya. Kemudian yang di sini ketika kita tekan lagi dia akan menjadi hijau semua. Ini adalah mode GPS ya, jadi biasanya dipakai ketika di luar ruangan. Nah kemudian tombol di kiri bawah ini adalah auto landing atau auto take off ya, jadi teman-teman bisa naikkan drone-nya atau turunkan drone-nya secara otomatis. Nah di sini ada yang selanjutnya adalah ini untuk take foto dan video ya, tekan untuk motret, tahan untuk video ya. Dan kemudian yang ini adalah untuk return to home teman-teman. Nah, saya sudah lama nggak pakai jadi sedikit lupa ya tadi ya. Yang jelas ini untuk return to home ya, ketika teman-teman pengen membalikkan atau memulangkan drone-nya, teman-teman bisa pencet ini, tahan ya, tahan sampai bunyi ya, nanti dia akan pulang ya, sampai muncul bunyi seperti ini maka drone-nya akan pulang. Oke, di sini sudah tidak ada simbol apa-apa lagi, jadi sangat simpel sekali pemakaiannya. Untuk pemula ini saya sangat merekomendasikan. Nah, kemudian untuk drone-nya sendiri, nah di sini sangat bagus menurut saya desainnya. Sorry ya, desainnya drone-nya sudah sedikit tua, sudah 1 tahun pemakaian. Ini saya review bagaimana pengalaman atau kesan
kesan saya memakai drone ini ya. Jadi drone ini sudah pakai GPS ya, kemudian dia sudah brushless motornya seperti ini, sudah sangat kuat. Dia baterainya sudah 3 sel ya, 11,1 volt, sudah sangat kuat, motor brushless. Kemudian di sini sudah bergimbal 2 axis ya, kalau kita lihat di sini, ini axis 1, axis 2, dan juga hasil videonya sangat memuaskan ya, sudah Full HD 1080p. Kemudian untuk pemasangan baterainya sangat simpel, jadi ini teman-teman tinggal pasang seperti ini, masukkan sampai klop ya, sampai keras, sampai kuat ya. Jadi tarik segini udah nggak bisa ditarik, berarti dia sudah masuk. Nah, untuk desainnya sendiri saya sangat suka ya untuk desainnya. Dengan harga kurang dari 3 juta ya, ini kita sudah mendapatkan drone seperti ini, bisa return to home ya, bisa point of interest, bisa follow me ya, dan juga gambarnya sangat stabil dengan menggunakan gimbal 2 axis. Nah, kemudian untuk semuanya pasti punya kekurangannya. Jadi di drone ini kekurangannya adalah terkadang ini untuk karat gimbalnya, jadi mudah. Untuk pertama kali pakai dulu saya masih aman ya, cuman sering berjalannya waktu agak sedikit berkurang ya untuk kualitas gimbalnya. Jadi agak terkadang ada jilunya ya. Jadi walaupun ada jilunya tapi masih sangat bagus menurut saya ya. Nah, ini tetap direkomendasikan karena sesuai dengan harganya yang memang di bawah 3 juta ya, tapi sudah cukup, fasilitas sudah sangat oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, setelah pemakaian 1 tahun, untuk yang teman-teman punya DJI RCX 9 Heron juga, kalau bisa jangan diupdate untuk aplikasinya, karena untuk DJI RCX 9 Heron ini dia menggunakan aplikasi Enjoy Fly ya waktu itu. Kemudian untuk beberapa tahun ini, mungkin hampir 1 tahun terakhir ini, aplikasi Enjoy Fly sudah tidak ada di Play Store ya. Jadi beberapa pakai C-Fly ya, dan ketika pakai C-Fly terkadang ada yang bisa connect atau tidak. Nah, itu kekurangannya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya DJI RCX 9 Heron, ketika teman-teman sudah update atau sudah sudah menginstal aplikasi Enjoy Fly, jangan diupdate ya teman-teman ya, tetap pakai saja, karena ketika diupdate malah nanti tidak bisa ya. Nah, ini termasuk punya saya juga tidak sengaja terupdate waktu itu, sehingga aplikasi Enjoy Fly-nya nggak bisa dipakai ya. Kemudian ganti pakai aplikasi C-Fly juga tidak bisa. Jadi sementara untuk drone ini belum bisa menggunakan FPV lagi. Nanti mudah-mudahan ketika ada pengembangan lagi, kita bisa pakai drone ini lagi untuk FPV. Nah, mungkin untuk cara menghidupkannya sangat simpel ya. Jadi untuk menghidupkan drone-nya sama seperti remote tadi, tahan 2 kali ya, seperti ini teman-teman. Ini tahan, ini di baterai ya, jadi menghidupkannya di baterai seperti ini. Nah, ini salah satu juga yang menjadi perhatian ya. Jadi ketika kita mau mengecek kapasitas baterainya di sini, ini sangat kita harus nyopot dulu ya baterainya biar bisa terbaca. Ketika sudah terpasang gini, kita nggak tahu berapa bar ya. Jadi cuman ada tombol hijau seperti ini. Nah, menghidupkannya tekan 2 kali seperti ini. Kemudian dia akan mengeluarkan suara ya. Nah, ketika dihidupkan dia akan mengkalibrasi gimbal ya, kalau teman-teman dengar. Nah, ada suara yang dia sedang mengkalibrasi gimbal ketika sudah jadi gimbalnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Ini sudah bekerja ya gimbalnya ya. Jadi ini gimbal 2 axis, teman-teman lihat ya. Bagus sekali, dengan harga yang cukup terjangkau kita bisa mendapatkan gimbal yang sebaik ini ya. Nah, ini juga drone ini juga masih diminati sampai sekarang, masih menjadi alternatif yang dicari banyak orang ya. Saya lihat juga reviewnya banyak sekali di internet ya, yang mereview drone karena memang bagus ya gimbalnya. Kemudian setelah menyala, kita tunggu sampai ininya pinding dengan remote-nya ya. Kita coba nyalakan remote-nya. Ketika belum sinkron atau belum binding dia masih
biru ya warnanya. Ketika sudah binding dia akan menjadi hijau. Nah, kita tunggu sampai dengan warna hijau. Nah, ini memakan waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 menitan lah ya, 1 sampai 2 menit. Ini sudah ya, nggak sampai 2 menit ya, ini sudah hijau, berarti ini artinya adalah sudah terkoneksi, sudah binding. Kita lihat bagaimana terbangnya ya, apakah dia stabil atau bagus atau tidak. Oke teman-teman, kita akan coba tes terbangnya ya. Di sini sudah binding, sudah hijau untuk kaki belakangnya. Kita akan coba terbangkan menggunakan remote-nya ya. Perlu diingat bahwa karena ini ada di dalam ruangan, kita pakai mode altitude hold ya, yang merah hijau. Kemudian kita tekan menggunakan auto take off ya. Kita cukup tahan dan tekan. Mari kita lihat untuk hasilnya apakah dia stabil atau tidak. Tahan. Nah, ini hasil terbangnya ya teman-teman, cukup stabil ya, walaupun dia di dalam ruangan tapi cukup stabil ya. Ini yang saya sukai dari DJI X9 Heron ya. Jadi gimbalnya juga stabil. Mohon maaf saya belum bisa menunjukkan FPV-nya karena untuk aplikasi Enjoy Fly itu sudah tidak ada yang sekarang ya. Ketika saya update, kita akan tunggu untuk dari JJRC-nya sendiri untuk mengupdate ya. Mudah-mudahan nanti ketika aplikasinya sudah ada lagi, fitur-fiturnya makin oke ya, jadi lebih smooth dan sebagainya. Ini untuk aplikasi beberapa yang di switch menggunakan aplikasi Cfly, beberapa ada yang berhasil ya, ada yang tidak. Untuk yang saya ini kebetulan tidak, jadi ini masih saya keep ya untuk drone DJI X9 Heron ini. Masih saya keep dulu ya sambil menunggu update daripada aplikasinya sendiri. Mudah-mudahan nanti segera jadi ya. Bisa dilihat teman-teman, terbangnya sangat stabil ya. Jadi ini yang saya sukai dengan DJI X9 Heron. Kemudian gimbalnya juga sangat bekerja dengan baik ya. Oke, mungkin segitu dulu review dari pemakaian DJI X9 Heron selama kurang lebih 1 tahun ya. Hasilnya masih oke. Terima kasih sudah menonton video review ini ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you buat teman-teman. Bye.